pemirsa Musul Bayangkara TV, kita berkunjung di kediaman Bapak Harun. Nah, hari ini kita diajak Pak Harun untuk nengok kolamnya. Ini kita coba ngasih makan ikan dulu. Silakan, Mbak. Kurang cocok patin ternyata Pak Harun coba yang 500 ekor. 3 bulannya alhamdulillah sudah bagus ya, perkembangannya bagus. Karena lihat di tempat Ade di sana di mana diberikan di BK5 Ade kan petani ikan juga, ikan patin ya kan gitu. Coba dulu cara observasi bagus dan itu juga cukup. Di sini nih, jangan musik, jangan musik. Baru 3 bulan ini. Ikan mas ya Pak ya? Sisa kemarin ukuran putra yang nomor 2. Bisa dipancing sih sebetulnya. Bikin Pak Harun kan di sini kurang cocok patin, ternyata Pak Harun coba yang 500 ekor ya kan? 3 bulan ini alhamdulillah sudah bagus ya, perkembangannya bagus. Karena lihat di tempat Ade di sana di mana dibelikan di BK5 Ade kan petani ikan juga, petani ikan patin ya kan. Ini banyak sekali Pak ikannya Pak. Ini ikan patin. Oh, ikan patin. Ikan patin. Coba ini kemarin tuh 500 ekor. Ya kan. Bagus lah ini perkembangannya. Rupanya cukup bagus juga perkembangannya ikan patin di sini. Jadi Pak Harun tuh melihat di Belitang kan tempat ini tempat Ade ya kan gitu. Ade juga di sana usahanya ya ikan patin juga begitu kan gitu. Jadi nanti kalau ikan patin ini juga bagus, ya. Bapak ini kayaknya bakal nularin ke masyarakatnya kayaknya nih. Nah, insya Allah makanya sebelum ini jadi apa? Jadi program gitu kan. Nah, Pak Pratin uji coba dulu lah begitu ya kan. Karena di sini hampir rata-rata kan ikan nila, Mbak ya kan gitu ikan nila. Kalau ikan nila memang sudah nggak diragukan lagi gitu kan untuk Sumber Jaya ini kan. Karena kalau untuk ikan patin, ikan lele kan ini baru uji coba dulu bagus apa enggak perkembangannya, ternyata ya cukup bagus juga kan gitu. Jadi ini selama 3 bulan ini seperti ini ya Pak ya? 3 bulan perkembangannya baik ya Pak? Sebesar gagang-gagang pacul ya kan. 3 bulan Gagang pacul gede Pak udah. Iya gede. Ya kalau dikonsumsi sudah mulai bisa lah kayaknya kan gitu. Iya. Ini punya Bapak juga ya? Bukan, ini punya tetangga. Oh, punya tetangga. Punya Bapak cuma nyumplik kecil ini Pak ya. Tapi paling tidak sudah cukup untuk percontohan Pak ya. Percobaan. Coba ya. Ya untuk apa? Cucung memancing kan. Kalau ada teman-teman juga umpamanya kan kalau mau bakar ikan ya kan udah mancing sendiri aja ya kan gitu. Oke, ikan patin ini Pak, masa panennya berapa bulan sih Pak? Kalau yang maksimal harusnya 8 bulan Mbak ya kan? Oh. Tapi 7 bulan 6 bulan sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen. Apalagi kalau melihat perkembangan ini 3 bulan juga dia sudah sebesar gagang pacul ya kan, cangkol gitu kan gitu. Perkembangannya bagus banget ya Pak Bagus ya? ya bagus. Karena debit air juga cukup bagus lah, debit airnya juga ya kan. Mana kursinya ini kok ngobrol sambil berdiri nggak enak juga ini kan. Mas Taufik sini dulu kursinya Mas kan. Iya. Ayo Mbak silakan duduk. Iya Pak, iya Pak. Maaf ini tempatnya darurat begini ya. Iya. Enjoy mana Pak? Santai. Bangunannya juga masih darurat. Tapi sesuai lah di pinggir kolam ya nggak namanya juga. Iya.
Tapi Ya. lebih ngobrol santai ya Pak di sini, kayaknya enak nih Pak, suasananya di depan kolam banyak ikan ya Pak ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Pekon Simpang Sari ya Pak. Boleh, baiklah. Potensi-potensi apa Pak yang sudah berjalan di Pekon ini Pak? Ya, Pak Pratin ini kan sudah menghimbau kepada seluruh dusun bahwa sekecil apapun tiap-tiap dusun ini, yang 9 dusun ya, Iya, agar betul-betul memunculkan potensi, ya kan? memunculkan potensi ya. Potensi. Nah, salah satunya unggulan yang ada di Pekon Simpang Sari ini adalah ternak kambing. Ya Oh, kan? ternak kambing ya Pak di sini. Ternak kambing, ya kan? Ternak kambing PH kan gitu kan. Nah, selain daripada itu juga ya potensi yang ada di Simpang Sari, ada wisata alam ya kan, seperti umpamanya wisata alam air terjun Kepala Naga yang ada di Guntuk. Nah, kemudian yang sedang Pak Harun program juga tempat embung wisata di Tanjung Sari ya kan gitu kan, Tanjung Sari dekat rest area, nanti bisa kita lihat itu mengenai wisata. Kemudian ada wisata satu lagi yaitu wisata Batu Langit, tapi itu memang milik perorangan Bapak Sutio dan Bu Lilis. Nah, alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun ini sudah mulai berjalan itu kan. Ya. Nah, selain daripada itu juga ya usaha kreatif daripada masyarakat yang saat ini sedang dirintis oleh Mas Taufik dan teman-teman, yaitu peci yang berbahan dari pelepah pinang. Oh, Nah, pelepah iya. pinang. Nah, insya Allah di tahun 2023 ini sudah mulai bisa kita pasarkan. Kemarin pada saat hari ulang tahun Lampung Barat ya, kami juga ikut pameran peci yang berbahan dari pelepah pinang tadi ya kan gitu. Nah, kenapa potensi-potensi di Pekon Simpang Sari ini harapan daripada Pak Pratin agar betul-betul bisa diangkat melalui inovasi-inovasi ya kan, karena Pak Harun ini mempunyai cita-cita ya kan. Apa itu Pak? Cita-cita kedepannya itu betul-betul ya menjadi Pekon Simpang Sari ini adalah pekon yang maju dan mandiri tadi. Ya. Nah, ini tentu kalau maju dan mandiri, insya Allah masyarakat ini akan sejahtera sesuai dengan harapan daripada pemerintah pusat. Jadi jumlah 74.000 ya kan desa di Indonesia ini, harapannya maju dan mandiri sehingga masyarakat nanti akan sejahtera. Itu Mbak, ya kan? Iya, seperti itu ya Pak. Iya. Ya, sudah pencapaian yang Bapak capai mulai dari kerajinan tangan ya Pak. Iya. Untuk menuju Pekon Mandiri itu kan tinggal 0,2% ya Pak ya. Iya. Apa sih Pak kriterianya Pak? Nah, memang desakan itu dari tahun 2021-2022 itu memang tinggal 0,2% untuk masuk desa yang maju dan mandiri. Berarti Pak Harun masih menolak kan begitu. Nah, kenapa menolak? Ini Pak Harun tidak mau bahwa yang dilaporkan itu kurang memenuhi syarat atau apalagi sampai fiktif ya kan gitu. Nah, jadi betul-betul yang dimaksud dengan desa maju dan mandiri itu betul-betul ingin real ya kan, berdasarkan pendataan SDGs ya kan, kemudian di lapangannya terus bagaimana ya kan gitu. Jadi pokoknya ingin real betul. Nah, salah satunya kriteria yang harus ditempuh oleh Pratin ini ya kan adalah di bidang sosial dan ekonomi ya kan. Di bidang sosial tingkat dasar, umpamanya contoh bagaimana sih ya kan TK dan PAUD-nya, bagaimana untuk anak tingkat SD-nya, bagaimana untuk anak tingkat SMP-nya kan gitu. Kemudian di bidang kesehatannya, contoh umpamanya seperti program pusat, jangan sampai
stunting ini tidak ada penanganan secara khusus. Nah, artinya Pak Harun ini punya kewajiban untuk betul-betul menekan ya kan angka stunting di desa Simpang Sari ya kan gitu. Alhamdulillah ya kan dengan program daripada pusat bahwa betul-betul penanganan stunting itu harus betul-betul serius. Nah, angka stunting ya kan dari mulai bumil, ibu hamil sampai dengan balita ya kan itu kita adakan ya kan penanggulangan dan pencegahan daripada stunting melalui bimbingan ya kan UPT Puskesmas Sumberjaya, dan Pak Harun juga memiliki bidan desa dan perawat desa. Itulah langkah-langkah yang ditempuh ya kan. Kemudian program ini dilanjutkan oleh para kader posyandu kan gitu kan gitu. Ya nanti kan seumpamanya ya Pak ya, masyarakat ingin mengangkat Bapak lagi nih untuk menjadi perhatian di Simpang Sari ini. Gimana Pak harapannya untuk ke depan nanti? Ya tentu Mbak Eka, ya Pak Pratin ini ya terus terang aja punya mimpi lah ya kan, punya mimpi, ya, Pak, ya punya mimpi ingin mewujudkan daripada mimpi masyarakat ya kan, ingin mewujudkan daripada mimpi masyarakat, yaitu semoga ya Allah Subhanahu wa taala itu dapat mengabulkan mimpi-mimpi kita bersama, yaitu ingin mewujudkan desa yang maju dan mandiri serta masyarakat itu sejahtera. Cuman semua itu memang tidak bisa kita seperti membalikan telapak tangan ya kan gitu. Butuh proses ya Pak ya. Nah, butuh proses. Bicara masalah ekonomi, sosial dan ekonomi tadi. Artinya Pak Pratin ini harus betul-betul giat ya kan, mengajak masyarakatnya, mengadakan bimbingan ya kan, memberikan sosialisasi di bidang ekonomi sesuai dengan potensi-potensi di dusun ya kan masing-masing. Ada yang kerajinan tangan, ada yang KWT, ada yang koperasi, dan Pekon sendiri juga sudah menyediakan BUMDes ya kan gitu. Nah, apalagi di tahun 2023 ini Pak Harun ya kan untuk menghadapi musim paceklik, insya Allah 20% dari dana desa ini akan Pak Harun alokasikan ya kan untuk program lumbung pangan ya kan, yang melalui pengawalan daripada BUMDes nanti disalurkan kepada setiap dusun. Per dusunnya insya Allah nanti akan diberi ya kan untuk pemerataan ekonomi ini 1 ton beras ya kan gitu. Nah pokoknya Pak Harun siapkan nanti sekitar kurang lebih 10 ton lah nanti untuk di tahun 2023. Inilah upaya-upaya daripada Pratin untuk menjaga di musim paceklik Mbak, karena di sini musimnya kan tahunan ya kan. Iya benar. Musim kopi setahun sekali, nah kan gitu. Buah, ya, Pak, itu ya? juga kalau buahnya bagus ya kan. Lihat kondisi sekarang kan, lihat di air hitam, basungan dan sebagainya itu, aduh buahnya itu sangat memprihatinkan ya kan. Iya. Nah ini artinya Pratin harus segeralah mengambil langkah-langkah sehingga masyarakat itu tidak terganggu dengan ya pihak-pihak ya kalau istilah bagusnya kapitalis lah, bisa menolong tapi meres. Nah ini jangan sampai seperti itu, nah kan gitu kan. Nah, itu salah satunya dari program Bapak ya. Depannya gitu. Nah masalah tadi kedepannya ya kalau Pak Pratin ini kalau memang warga Simpang Sari ini masih memberikan amanah kepada Pak Harun di masa yang akan datang, umpamanya kan ya Pak Harun cita-citanya itu tadi ya kan, tentu ingin memajukan Pekon Simpang Sari yang lebih baik lagi dari sekarang ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak Pratin. Oh iya. Gimana kabarnya Pak? Jadi boleh. Sahabat Booster Bayangkara TV yang suwon nih ya, di kediaman Bapak Pratin, Pak Harun Sohar ya. Iya betul. Di Pekon Simpang Sari. Sekalian kita juga nih buktiin nih, bener nggak apa yang disampaikan Pak Harun tuh tempo hari ya? Iya. Bahwa pencapaian beliau ini sejak menjabat hingga 2022 itu sudah banyak sekali nih. Iya. Ya, kawan-kawan ya.
dari infrastrukturnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, kemudian pembangunan balai rakyat ya, betul. Dan tentunya juga ini sangat bermanfaat juga. Betul. Kemudian ada juga sentra pengolahan kopi ya, Pak ya. Betul. Terus juga mulai dibangun juga sentra untuk oleh-oleh, destinasi wisatanya tuh sudah mulai terperdayakan nih. Kalau kita lihat mungkin dari awal masih alami, sekarang sudah mulai maju. Nanti kita lihat juga itu untuk saatnya jalan-jalan ya Pak ya. Jadi luar biasa. Artinya Pak Harun ini juga sebelumnya membawa Pekon Simpang Sari ini dari tertinggal ya waktu itu. Betul. Pemecahan ya Pak ya. Pemekaran dari pelimpahan dari Tugu Sari. Dan hingga saat ini sangat banyak sekali yang sudah beliau capai. Kalau kita perhatikan poin-poinnya itu bahkan hampir 10. Tapi kalau dibagi dengan masa kerja ini kayaknya masih kurang, masih banyak inspirasi yang harus direalisasikan pemirsa ya. Kawan-kawan sahabat Buser Bayangkara TV. Nah ini kalau masyarakat masih sangat menghendaki nih ya, artinya memang ide-ide, gagasan, inspirasi beliau ini memang masih sangat banyak sekali. Kalau kita kalkulasi dari masa kerja 5 tahun, lah ini udah 10 loh Pak. Itu ya. Udah 10 pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi makanya kami sangat tertarik untuk berkunjung langsung ini ya. Pak Harun, alhamdulillah kita sudah sampai dan kita lihat bagaimana ya kemajuan Pekon ini. Itu. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Buser Bayangkara TV. Setelah kita lihat pencapaian Pak Pratin Harun ya, di periode sebelumnya ini hingga 2002 ini kan sebentar lagi nih mau habis ini kawan Pak. Tapi kalau kita lihat-lihat di lapangan, dari pantauan kita di lapangan ini masyarakat ini masih sangat antusias loh Pak. Yang betul. Benar. Nanti kita tampilkan loh gimana masyarakat kita untuk melanjutkan perjuangan Pak Harun ini loh. Tadi yang kita tangkap ada 2 poin yang sangat-sangat sangat inspiratif dan juga sangat bermanfaat. Salah satunya pembangunan lumbung pangan ya. Nah ini suatu solutif ya. Inilah bukti seorang pemimpin yang bisa memikirkan solusi gitu loh. Yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat pada saat kayak di daerah ini mungkin ada perputaran masa paceklik gitu. Betul. Nah kesulitan seperti itu ini sudah dipikirkan loh sama Pak Harun ini ya. Betul. Jadi Pak Harun ini melihat kondisi masyarakat kondisi masyarakat ini beberapa tahun ini, apalagi kemarin kan kita tuh tahu diserang masa pandemi, apapun alasannya masyarakat di desa juga terdampak ya kan gitu. Terdampak. Bahkan maaf ini kan seperti istri almarhum saja kemarin meninggal dunia di bulan Agustus tanggal 24 itu dinyatakan pandemi juga ya kan gitu. Tapi itulah garisan dari Yang Maha Kuasa ya kan. Namun Pak Harun tidak patah semangat ya kan, tidak patah semangat karena apapun alasannya jiwa raga saya itu adalah milik masyarakat. Milik masyarakat. Ya, Pak, ya. Jadi saya ingin betul-betul berbuat yang terbaik untuk masyarakat, termasuk saya ya kondisi di tahun 2023-2024 ini Mbak ya gitu kan, melihat petani kopi ini ya kan kurang semua ya kan gitu. Maka muncullah inspirasi Pak Harun ini melalui dana desa yang 20% itu ya kan. Nah yang 50% rencana Pak Harun ya kan akan dijadikan sebuah program lumbung pangan untuk persiapan masa paceklik. Nah ini insya Allah akan membantu sedikit meringankan daripada beban masyarakat di masa paceklik, karena satu dusun ini rencananya akan dialokasikan 1 ton ya kan, jadi 9 ton. Pokoknya kita siapkan 10 ton. 10 ya kan? Ton mantap. Nah kemudian kan dana desa Pak Harun ini adalah sekarang ini sudah 1 M. Berarti kalau 20 ya 20%-nya berarti kan 200 juta ya, 200 juta. Nah yang 100 jutanya ini Pak Harun alokasikan untuk fisik, yaitu untuk jalan usaha tani. Karena apapun alasannya ya kan, jalan usaha tani ini merupakan nadi ekonomi ya kan, nadi ekonomi untuk meringankan daripada beban transportasi hasil bumi ya kan, masyarakat ya kan ke titik ya kan
yang ditujukan itu. Nah ini rencananya seperti itu di era PBDS kemarin sudah final. Nah rencananya ya kan, untuk fisik jalan usaha tani ini dusun 1 yang melingkar ke sana Itu ya. ke dalam. Kemudian yang kedua di dusun 2 di belakang pekon persis ya. itu. Nah masing-masing insya Allah akan ditempuh ya kan, satu dusunnya itu kurang lebih 100 meter lah. 100 meter bisa ya, ditempuh. alhamdulillah luar biasa. Nah kemudian selain daripada itu juga lewat murni ya kan pembangunan ya kan, ya pembangunan ya, akan dibangun jembatan juga ini kan di kampungnya Mas Taufik, di dusunnya Mas Taufik di sana ya kan, kepala dusunnya Pak Sobar Pangestu. Nah, akan dibangun jembatan juga ya kan 1 unit, kemudian di Wonosari 3 juga akan dibangun jembatan. Nanti kalaupun umpamanya di RPPD situ tetap masih mampu untuk rabat jalan ya kami laksanakan rabat jalan, tapi jalan lingkar dusun ya, gitu kan. Nah itulah gambaran untuk di tahun 2023 ya kan gitu, untuk 20% atau pemulihan ekonomi itu. Satu adalah lumbung pangan, yang kedua fisik tani kan gitu. Luar biasa, artinya benar-benar masih banyak sekali buah pikiran, konsep, inspirasi Pak Harun yang kalau saya melihat ya kawan-kawan sahabat Buser Bayangkara TV ini, beliau ini kalau dari usia sudah sepuh tapi jiwanya masih muda loh, masih energis, inovatif ya, inovatif dan ini kreatif gitu loh Pak. Itu malah kita belajar ini sama beliau ini. Jadi anak-anak muda itu jangan hanya terpaku kepada satu titik, tetapi dia hanya bisa menjadi solusi dalam kondisi apapun. Nah inilah beliau inilah yang bisa memberikan inspirasi seperti itu. Nah itu jadi ya kawan-kawan sahabat Bayangkara TV, nah, mungkin lain waktu kita akan lebih jauh lagi melihat seperti apa potensi-potensinya yang sudah direalisasikan sama Pak Harun. Luar biasa ya. Oke, nanti kita jadwalkan. Siap. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Harun, utamanya selama Pak Harun menjabat lah ya kan, 5 tahun ini ya sangat diharapkan sekali untuk bisa berkunjung ke perjenis kegiatan ya kan, destinasi baik wisata, itu ya KM, destinasi wisata, apakah pembangunan fisik, seperti apa bumnya, seperti apa bubuk kopinya, sambil nyicip-nyicip sama kopi apa tadi ya ada kan gitu kan, budayanya ada segala macam. Oke, terima kasih semua ya sahabat Buser Bayangkara TV. Di sesi kali ini kita sudah bertemu dengan Pak Harun, seorang perajin yang sangat inspiratif. Insya Allah kalau di daerah kita ini banyak potensi ya, mungkin seperti beliau ini insya Allah akan lebih maju lagi. Jadi semoga kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.